Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين والمسلمات, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tentunya senantiasa memuji Allah, senantiasa mengagungkan Allah dengan ucapan kita Alhamdulillah. Dalam keadaan apapun kita tidak berhenti untuk mengucapkan Alhamdulillah. Apakah dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang atau dalam keadaan sedih, susah ataupun bahagia, kita selalu memuji Allah, karena Allah maha terpuji, Allah maha sempurna, dan memuji Allah itu ibadah. Mengucapkan Alhamdulillah itu bernilai ibadah. Dan Allah maha terpuji. Allah, semua yang ada pada Allah itu terpuji. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang sempurna, maka kita memuji nama-namanya. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, kita memuji Allah karena sifat-sifatnya yang sempurna. Allah memiliki hukum yang adil, yang penuh dengan kebaikan, maka kita memuji Allah karena hukum-hukumnya yang penuh dengan keadilan. Allah memiliki ketetapan-ketetapan yang penuh dengan hikmah, maka kita memuji Allah karena ketetapan-ketetapannya yang penuh dengan hikmah tadi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, hendaknya kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung, yang semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun kebaikan yang kita rasakan, tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan kecuali itu adalah dari Allah, bukan dari kemampuan kita, bukan dari kehebatan kita, tapi dari pertolongan Allah. Sebagaimana ucapan kita, la haula wala quwata illa billah. Semuanya itu dari Allah, semuanya pertolongan Allah. Sehingga kita pun bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan pada pagi hari ini, dengan pertolongan Allah pula kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di acara yang mulia. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menjadikan majelis kita ini menjadi majelis yang barokah. Amin. Pada pertemuan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas syarat dan rukun-rukunnya sholat, sebagaimana yang ada di depan Bapak. Kita baca saja satu persatu, kalimat per kalimat karena ini pembahasan sebetulnya kalau dirinci ya panjang, tetapi kita ingin meringkasnya secara global. Mudah-mudahan bisa segera kita ketahui dan kita perbaiki sholat kita. Yang pertama di sini dikatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita memulai dengan memuji Allah yang Rahman, yang Rahim, yang menguasai hari pembalasan, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti petunjuknya. Amma ba'du, kemudian dikatakan salat 5 waktu adalah perintah Allah yang paling besar setelah perintah
bertauhid kan. Setelah bertauhid yang paling besar adalah salat 5 waktu. Bertauhid yang merupakan kandungan dari persaksian seorang hamba terhadap 2 kalimat syahadat. Ini pertama, perintah yang paling besar itu 2 kalimat syahadat. Makanya dalam rukun Islam dijadikan rukun yang keberapa? Yang pertama, ya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maknanya apa? Maknanya bertauhid. Jadi kewajiban yang paling besar ya bertauhid, yaitu persaksian dari perwujudan dari persaksian 2 kalimat syahadat tadi. Orang kalau sudah bersaksi dengan la ilaha illallah, maka dia harus bertauhid. Artinya apa? Dia harus memberikan ibadah hanya untuk Allah saja. Yang diibadahi itu cuma Allah satu-satunya. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang berikutnya yang paling besar adalah salat 5 waktu. Maka ini merupakan perintah Allah yang sangat besar yang harus kita dahulukan dari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Termasuk kita pelajari lebih dulu dari perintah-perintah yang lainnya, karena ini perintah yang paling besar. Kemudian kewajiban salat ini Allah perintahkan kepada kita semua agar kita menegakkannya. Perintahnya itu untuk ditegakkan. Seperti dalam firman Allah apa? Wa aqimus shalah. Wa aqimu, tegakkan. Jadi perintahnya itu tegakkan. Hal ini dikatakan di sini, hal ini mengandung pengertian lebih dari sekedar apa? Menjalankan. Bukan sekedar menjalankan. Salat itu bukan sekedar berdiri ruku sujud, berdiri ruku, bukan. Tapi harus ditegakkan. Maksudnya apa? Maksudnya bukan hanya dijalankan saja, tapi bagaimana dikatakan di sini, karena menegakkan salat sebagaimana keterangan para ulama, maknanya adalah menjalankannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala, tapi dengan terpenuhi syarat rukun dan wajibnya. Harus terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukunnya dan wajibnya. Ini baru namanya menegakkan salat. Bukan asal melakukan, serta lebih sempurna dengan terpenuhi pula sunnah-sunnahnya. Meskipun kalau sunnahnya tidak dijalankan, sholatnya sah apa tidak? Sah. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, tidak sah. Rukunnya tidak terpenuhi, tidak sah. Nah, wajib-wajibnya juga tidak terpenuhi, bisa tidak sah. Karena perintahnya bukan asal menjalankan, tapi ditegakkan. Maka perlu kita untuk mengetahui syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, ya. Akan lebih bagus lagi juga kita ketahui sunnah-sunnahnya. Begitu pula sebagaimana keterangan para ulama, termasuk menegakkan sholat adalah menjalankannya dengan berjamaah di masjid. Ini khusus bagi kaum laki-laki. Wajib apa ini? Wajib kifayah atau wajib ain? Wajib ain. Kalau wajib kifayah sudah ada yang menjalankan, yang lainnya tidak dosa. Kalau ini wajib ain, bagi laki-laki harus menjalankannya berjamaah. Dan yang namanya berjamaah itu di mana? Di masjid. Bukan saya sudah berjamaah Pak, tapi di rumah. Berjamaah itu di masjid, karena masjid dibangun untuk sholat berjamaah tadi. Makanya ditegakkan adzan. Kalau sholat berjamaah itu boleh di rumah, cukup di rumah, maka nggak perlu dibangun masjid, nggak perlu ada adzan. Kenapa ada masjid? Kenapa ada adzan? Karena sholat berjamaah itu di masjid. Maka ada panggilan hayya 'alas shalah, panggilan untuk sholat. Maka hendaknya bagi laki-laki ini berusaha untuk apa? Berjamaah. Sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk berjamaah. Nah, 5 waktu, termasuk subuhnya, termasuk isyaknya. Ini 2 sholat yang paling berat.
bagi siapa? Bagi orang munafik. Asqalus shalah indal munafiqin salatul fajri wal isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat subuh sama salat isya. Kalau salat maghrib berat napa mboten? Bagi orang munafik salat maghrib, salat asar, salat duhur kira-kira berat apa tidak? Kalau bagi orang munafik semuanya berat. Bagi siapa? Orang munafik itu semuanya berat, tapi subuh paling berat, isya paling berat. Karena orang munafik itu diantara sebabnya dulu kalau sholat itu pengen kelihatan, sementara sholat subuh nggak kelihatan. Itu zaman dulu itu nggak ada listrik, sudah sholat nggak kelihatan, percuma. Ini sholat orang munafik. Maka kita jangan memiliki sifatnya orang munafik. Sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat asar. Ini sholat asar juga sholat penting. Bahkan ini disebut dengan sholatul wusta. Sholat yang paling penting justru ini asar. Sholat yang paling besar keutamaannya justru yang asar, Bapak-bapak. Karena disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat 5 waktu, terlebih lagi sholat wusta. Sholat wusta itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, itu sholat asar. Biasanya masih di pasar, biasanya masih di sawah, malah akhirnya nggak berjamaah. Padahal ini sholat yang sangat penting, disebutkan secara khusus. Dan disebutkan dalam hadis, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa sholat bardain itu sholat subuh dan sholat asar. Barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Juga sholat yang lainnya, tapi ini subuh dan asar ini paling penting. Nomor 1 asar, berikutnya subuh, berikutnya sholat-sholat yang lainnya. Ini semuanya dijaga. Dan bagi laki-laki menjalankannya dengan berjamaah, hukumnya napa nggih? Wajib ain. Nah, kalau bagi ibu-ibu hukumnya berjamaah, hukumnya napa? Sunnah. Enggak sampai sunnah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu hukumnya mubah, boleh, bukan sunnah. Boleh artinya di rumah nggak apa-apa, di masjid juga tidak mengapa, tidak berdosa kalau sholat di rumah, bahkan tidak sampai sunnah di masjid. Tapi bagi yang laki-laki ini kalau di rumah apa? Dosa. Sah apa tidak sholatnya? Sholatnya sah. Sholat tidak berjamaah itu sah-sah saja, karena bukan syarat. Nanti kita akan baca syaratnya sholat tidak ada berjamaah, karena bukan syarat. Jadi kalau sah apa tidak? Jawabannya sah, tapi dosa. Dosanya dosa tidak berjamaah. Maka monggo ini sholat berjamaah, karena ini ibadah yang paling besar, kewajiban yang paling besar, betul-betul kita perhatikan, kita jalankan dengan kita tegakkan, bukan asal menjalankan. Maka kita akan pelajari sekarang syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Kemudian dengan merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang syarat-syarat dan rukun-rukun serta perkara-perkara yang harus terpenuhi dalam menjalankan sholat. Ini para ulama dengan membaca Quran, baca hadis, dan pelajari Quran, mempelajari hadis, akhirnya menemukan, oh sholat itu ada syaratnya, oh sholat itu ada rukunnya gitu. Memang tidak ada dari ayat atau hadis Nabi SAW yang mengatakan syaratnya sholat adalah ini, tidak ada. Tapi para ulama dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka akhirnya menemukan,
Ada syarat-syaratnya. Dikumpulkan syarat-syaratnya ini, rukun-rukunnya ini untuk mempermudah pemahaman kaum muslimin dalam menjalankan sholat. Jadi ini usaha yang harus kita syukuri. Usahanya para ulama yang ingin mendekatkan agama, menjelaskan agama kepada umatnya. Para ulama dengan pengorbanan ya, yang mereka lakukan sehingga mereka kemudian menjelaskan kepada kita, ini loh sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini syarat-syaratnya, ini rukun-rukunnya. Nah, diantaranya disebutkan dalam kitab yang berjudul Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha, ya, karya Syekh Muhammad At-Tamimi, salah seorang ulama yang lahir pada tahun 1115 Hijriah, wafatnya tahun 1206. Udah berapa ratus tahun yang lalu ini. Kitabnya ringkas, kitabnya kecil. Kita tidak baca kitab itu sekarang karena itu tentu butuh waktu yang agak lama. Tapi kita ambilkan dari situ, dikatakan di sana bahwa syarat-syarat sholat itu yang harus terpenuhi ketika seorang hendak memulai itu ada 9. Ya, bahwa disebutkan dalam kitab tersebut bahwa syarat-syarat sahnya sholat ada 9 dan rukun-rukunnya sholat ada 14. Tapi ini fikih. Nanti ulama yang lainnya mungkin mengatakan syarat sholat ada 6, mungkin. Kenapa? Karena ada yang tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Karena dianggap sudah diketahui, tidak perlu disebutkan. Tapi yang di sini disebutkan semuanya, jadi ada 9. Dan rukun-rukunnya sholat di sini ada 14. Adapun syarat-syarat sholat yang harus terpenuhi ketika seorang hendak memulai mengerjakannya hingga dia menyelesaikannya. Syarat itu harus ada dari mau mulai sampai selesai. Itu namanya syarat. Dari mulai sampai selesai itu harus ada terus. Makanya para ulama mendefinisikan syarat itu apa? Syarat itu adalah mayalzam min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun. Artinya apa nggih? Artinya mayalzam min adamihi adam, sesuatu yang mengharuskan, kalau tidak ada, mengharuskan tidak ada sesuatu yang lainnya. Tetapi wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam, tetapi kalau ada tidak mengharuskan ada atau tidak adanya sesuatu yang lainnya. Bahasa Indonesia juga nggak paham juga nggak? Bahasa Arabnya nggak paham, bahasa Indonesia juga. Pakai contoh. Ada syarat, ada yang disyarati. Kalau tidak ada syaratnya, tidak terpenuhi, maka yang disyarati juga tidak ada. Kalau tidak ada untuk sholat misalnya, kalau tidak ada syarat sahnya sholat, tidak terpenuhi salah satunya, maka tidak ada sholat. Tapi kalau ada syarat sahnya sholat, tidak harus orang itu sholat. Misalnya syarat sahnya sholat di sini contohnya suci dari hadas. Ada orang suci dari hadas, setelah berwudu jadi suci dari hadas. Orang kalau sholat tapi tidak wudu, sholatnya sah apa tidak? Tidak sah. Kalau orang wudu apa harus sholat? Tidak harus sholat. Apa harus tidak sholat? Juga tidak harus. Tidak harus sholat. Harus sholat ya tidak harus sholat juga tidak. Tapi kalau sholat harus wudu. Itu namanya syarat. Dan ini harus ada sejak mau mulai sholat sampai selesai. Kalau di tengah-tengah sholat batal wudunya, bagaimana? Batal sholatnya. Karena syarat itu harus ada dari sejak memulai sampai
sampai selesai. Di tasyahud akhir kepengin buang angin. Padahal sudah tasyahud akhir ini. Kira-kira bagaimana ini? Ditahan apa enggak? Boleh apa enggak ditahan? Boleh, asal masih kuat nahan, boleh. Tapi kalau sampai keluar anginnya batal meskipun tinggal salam. Batal, karena syaratnya itu harus ada sampai selesai. Jadi kalau di tengah-tengah sholat kok kepengin buang angin, bisa tahan, silahkan tahan. Tapi harus bisa menjalankan rukun. Bisa menjalankan rukun. Rukun itu gerakan-gerakan sholat. Ini bedanya. Kalau rukun itu berpindah-pindah. Berdiri, ruku, sujud, itu namanya rukun. Tapi kalau syarat itu di luar sholat. Syarat itu bukan gerakan sholat. Okay? Syarat itu bukan gerakan sholat. Tapi harus ada ketika sholat, dari mulai mau sholat sampai selesai. Itu syarat. Syarat itu bukan gerakan-gerakannya sholat ya. Tapi harus ada. Sehingga kalau misalnya seorang itu menahan buang angin ketika sholat, dia juga harus memenuhi rukunnya sholat, yaitu gerakan-gerakan sholat. Jangan sampai menahan buang angin sampai nggak bisa ruku, sampai nggak bisa sujud. Syaratnya terpenuhi tapi rukunnya tidak terpenuhi. Maka di sini harus terpenuhi semuanya. Syaratnya yang berupa sesuatu yang harus ada dalam sholat tapi bukan gerakan sholat. Ini bedanya. Kalau syarat bukan gerakan sholat, tapi kalau rukun itu berupa gerakan atau ucapan sholat. Karena sholat itu apa? Sholat itu kan tersusun dengan ucapan-ucapan dan gerakan yang khusus. Ucapan khusus dan gerakan yang khusus, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Ini namanya sholat. Nah, ucapan-ucapan khusus dan gerakan-gerakan khusus itu ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada syaratnya apa tidak? Tidak, karena syarat itu di luar gerakan sholat. Bisa dibedakan syarat dengan rukun. Jadi kalau syarat itu di luar sholat, kalau rukun itu gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan dalam sholat. Apa saja rukunnya, syaratnya sholat? Adapun syarat-syarat sholat yang harus terpenuhi ketika seorang hendak memulai mengerjakannya hingga dia menyelesaikannya adalah yang pertama Islam. Ada orang non-Islam sholat, diterima apa tidak? Tidak diterima. Harus Islam dulu, harus bersaksi dulu dengan 2 kalimat syahadat, memahami artinya dan mengamalkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, berakal. Ada orang kok kebalikannya berakal, tidak berakal, ngomong ya? Kebalikannya berakal, tidak berakal alias gila. Ada orang tidak berakal kok sholat. Sholatnya sah apa tidak? Tidak. Makanya jangan nyuruh orang gila masuk masjid untuk sholat, nggak usah. Karena kalau sholat tidak sah. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Orang gila itu nggak berakal, nggak punya niat. Padahal harus ada niatnya orang sholat. Nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Maka orang yang tidak berakal bisa berupa gila, atau bisa pula orang yang ingin bergabung sama orang gila, padahal nggak gila, tapi pengen bergabung sama orang gila sehingga akalnya pun hilang. Siapa mereka? Orang yang mabuk. Orang yang mabuk kalau sholatnya diterima apa tidak? Tidak sah. Makanya Allah menyatakan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian sholat kalau kalian sedang mabuk. Cuma bedanya kalau orang gila tidak sholat itu enggak dosa.
Tapi kalau orang mabuk itu dosa. Dan orang gila kalau nanti sembuh itu tidak harus membayar sholat yang ditinggalkan, nggak harus mengganti, nggak harus mengqadha. Nggak ada kewajiban mengqadha sholat yang ditinggalkan saat dia gila. Tapi kalau orang mabuk, Allah menyatakan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian sholat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Sampai mabuknya hilang. Kalau mabuknya hilang, dia tetap wajib sholat. Apakah di waktunya ataupun di luar waktunya, tergantung mabuknya berapa jam. Kalau mabuknya sampai ninggalkan sholat maghrib isya, maka setelah sadar dia harus menjalankan 2 sholat yang ditinggalkan karena mabuk tadi. Dan dia harus bertobat karena itu berdosa. Beda dengan orang gila. Orang gila nggak berdosa kalau dia tidak sholat. Allah berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dan juga oleh imam yang lainnya, dikeluarkan oleh imam yang lainnya, rufi al-qalam an salasah, diangkat pena dari 3 orang, an naimi hatta yastayqidha, wa anil majnuni hatta yufiqa, wa anis saghir hatta yablugha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Diangkat pena dari 3 orang, dari orang yang tertidur sampai bangun. Jadi orang kalau tertidur terus tidak sholat karena sebab tertidur, bangunnya jam 7, tertidur bangunnya jam 7, dosa apa tidak? Tertidur bangunnya jam 7 sampai enggak sholat subuh di waktunya, dosa apa tidak? Tidak, karena diangkat pena bagi orang yang tertidur sampai bangun. Jadi kalau betul-betul tertidur, enggak dengar azan, enggak ada yang membangunkan, bangunnya jam 7, maka sholatnya jam berapa dia? Jam 7 itu sholatnya waktu bangun, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man nama anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa dari sholat, maka sholatnya waktu ingat. Lupa belum sholat maghrib, ingatnya waktu isya, maka sholat maghribnya di waktu isya, karena baru ingat lupa. Atau tertidur sampai jam 7 baru bangun tidur, tidak sholat subuh, maka sholat subuhnya jam 7 itu dosa apa tidak? Tidak berdosa. Tapi yang namanya tertidur itu tidak setiap hari. Lah kalau setiap hari itu namanya bukan tertidur. Nah, ini harus dipahami, tertidur apa tidak. Jangan-jangan jamnya sudah bunyi dimatikan tidur lagi, itu namanya tidak tertidur. Harus diketahui, jangan sampai seorang itu meninggalkan sholat dengan sengaja, jangan. Kalau tertidur nggak dosa, tapi masalahnya tertidur apa tidak. Kalau betul-betul tertidur nggak berdosa, dan dia menjalankannya waktu dia bangun. Kemudian juga diangkat pena dari orang gila sampai dia sadar dari gilanya, sampai waras. Selama dia gila nggak ditulis sebagai orang yang berdosa. Kemudian dari anak kecil sampai balik. Jadi selama belum balik tidak sholat, tidak berdosa. Nanti berdosanya kalau sudah balik kok tidak sholat. Balik itu kapan nggih? Disebutkan oleh para ulama, balik itu ada 3 tanda bagi laki-laki, 4 bagi wanita. 3 bagi laki-laki, yang pertama, kalau sudah tumbuh rambut halus di sekitar kemaluan. Ini yang pertama. Yang kedua, keluar air mani, baik tidur ataupun sadar, sampai keluar air mani. Ini sudah balik namanya.
Yang ketiga sudah berumur 15 tahun. 1 dari 3 ini sudah ada, maka sudah balik. 1 dari 3 ini sudah ada, maka sudah balik. Enggak harus 3-3-nya. Dan untuk wanita yang 3 ini ditambah 1 lagi kalau sudah haid. 1 dari 4 bagi wanita sudah ada, maka sudah balik. Misalnya wanita sudah haid umurnya 10 tahun, tapi sudah haid, balik atau belum? Balik. Ada apa enggak itu? Mungkin saja ada. Mungkin saja ada. Misalnya laki-laki sudah berusia 15 tahun tapi belum tumbuh rambut halus di sekitar kemaluan. Sudah balik atau belum? Sudah, karena sudah 15 tahun meskipun belum tumbuh rambut halus. Gitu. Ini tanda balik. Kalau belum balik belum wajib. Jadi syarat yang kedua adalah berakal. Kalau tidak berakal alias gila atau yang semisalnya, itu sholatnya tidak sah. Yang ketiga tamyiz. Syarat sahnya sholat, orang itu sudah tamyiz. Tamyiz itu dikatakan oleh para ulama diantara maknanya sudah genap 7 tahun. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, muru abna'akum bis sholati li sab'in. Wahai orang tua, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat kalau sudah genap 7 tahun. Berarti sudah sah belum? Sudah sah. Tidak mungkin Nabi memerintahkan orang tua untuk memerintahkan anaknya sementara sholatnya belum sah. Sudah sah, tapi sudah wajib atau belum? Belum wajib. Jadi kalau orang tua memerintahkan anaknya yang 7 tahun nggak mau, anaknya diapakan? Ya sudah, nggak usah diapa-apakan. Oh, memang belum wajib. Tapi yang wajib itu orang tua, merintah anak itu yang wajib. Kalau anaknya belum wajib, nggak sholat ya sudah. Paling nanti dirayu. Kalau sholat kasih hadiah, nah, gitu. Tapi jangan dihukum karena tidak ada kesalahan. Kecuali kalau sudah 10 tahun. Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan dalam hadis tadi, wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Pukullah anak kalian kalau tidak mau sholat sementara usianya sudah genap 10 tahun. Dipukul. 10 tahun sudah wajib napa dereng? Belum wajib. Tapi kok dipukul? Ini pukulannya bukan hukuman. Pukulannya pukulan pendidikan. Jadi mukulnya ya hati-hati, yang namanya juga pendidikan. Cuma nakut-nakuti, pukul pakai selendang, pukul pakai lidi, jangan pakai garan pacul. Itu bukan pendidikan. Ini cuma sekedar nakut-nakuti. Kalau enggak sholat saya pukul nih. Ini boleh kalau sudah 10 tahun. Meskipun belum wajib tapi dipukul. Kalau tidak mau, dipukul juga nggak mau ya sudah. Karena memang belum wajib. Tapi nanti kalau sudah balik harus. Makanya sejak kecil diperintah supaya nanti kalau balik dia akan mudah menjalankannya. Jangan nanti dipukulnya kalau sudah balik. Iya, nanti malah pukul-pukulan jadinya. Nggak terima. Makanya kita latih sejak kecil. Sejak masih 7 tahun ini sudah sah. Tapi ini baru syarat 1 sudah sah. Dia harus memenuhi syarat yang lainnya. Seperti nanti suci dari hadas, suci dari najis. Jangan sudah 7 tahun dibawa ke masjid ngompol sholatnya ya nggak sah. Harus syarat-syarat yang lainnya terpenuhi juga. Kemudian setelah tamyiz adalah suci dari hadas. Ini juga syarat sahnya sholat, karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yaqbalullah sholata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda. Tidak sah sholat salah seorang di antara kalian jika Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika sholat dalam keadaan
berhadas sampai dia wudu. Maka orang yang sholat harus wudu untuk menghilangkan hadas kecil, atau untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi. Itu kalau ada air. Kalau nggak ada air bagaimana? Kalau nggak ada air dengan tayamum, atau ada air tapi orangnya nggak boleh kena air. Kata Pak Dokter ini jangan sampai kena air. Baik air hangat atau air dingin nggak boleh. Kalau memang seperti itu berbahaya bagi kesehatannya, kalau terkena air akan menyebabkan kesembuhannya semakin lama misalnya, atau bahkan semakin parah sakitnya, maka dia boleh mengganti dengan tayamum. Tayamum itu mengganti untuk wudu atau untuk mandi? Kalau misalnya orang terkena hadas kecil, tidak ada air, atau ada air tapi dia tidak boleh terkena air sama sekali. Kalau nggak boleh terkena air dingin, masih boleh terkena air hangat. Kita wudunya pakai air hangat, boleh apa tidak? Boleh. Yang penting air. Air itu artinya sesuatu yang masih sama dengan penciptaannya. Air hujan, air sumur, air sungai. Tapi kalau sudah berubah, air ditambah teh, tambah gula, itu bukan air. Itu bukan air, nggak boleh. Tapi kalau air diangetkan, dipanaskan sampai mendidih, masih air atau bukan? Masih air. Selama masih air maka boleh untuk berwudu. Tapi kalau sudah berubah namanya jadi teh, jadi kopi, jadi susu, nggak boleh. Atau air mendidih ditambahi wortel, tambahi kentang, tambahi ayam, itu namanya sop. Itu nggak boleh untuk berwudu. Suci apa tidak? Airnya suci, tapi nggak bisa untuk bersuci. Nggak bisa untuk bersuci. Yang boleh untuk bersuci itu air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang masih sesuai dengan penciptaannya. Meskipun dipanaskan tidak apa-apa, yang penting masih namanya air. Kalau tidak boleh pakai air dingin, boleh pakai air hangat. Tapi kalau nggak boleh pakai air sama sekali, maka wudunya diganti dengan tayamum. Bagaimana caranya? Letakkan tangan ke tempat yang ada debunya. Sudah ada debunya, kemudian apa? Diusapkan di wajah sama telapak tangan sekali, kanan sekali, kiri sekali. Selesai. Ini menggantikan wudu. Kalau hadasnya hadas besar, tayamumnya bagaimana? Guling-guling di pasir apa? Ya enggak, gantinya sama. Kalau hadas besar, menggantikan hadas besar harusnya dengan mandi, tapi karena sakit akhirnya enggak boleh mandi, enggak boleh kena air, maka cukup tayamum, sama seperti tadi. Jadi tayamum itu bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi. Tapi kalau tidak ada sebabnya nggak boleh tayamum. Lah kepengen tayamum baiklah, nggak boleh. Nggak boleh. Tayamum itu kalau tidak ada air atau tidak boleh terkena air, itu saja. Meskipun sedang safar nggak boleh tayamum, kecuali kalau tidak ada air. Kalau tidak ada air, tidak mungkin ada air, baru di pesawat misalnya, lihat dulu ada air apa tidak. Oh ternyata ada air banyak di pesawat. Kalau misalnya umroh, maka sholatnya di pesawat ya wudu. Kalau sholatnya di pesawat tetap wudu kalau ada air. Tapi kalau tidak ada air baru dengan tayamum. Ini suci dari hadas. Yang kelima, suci dari najis. Suci apanya? Suci badannya, suci pakaiannya, dan suci tempatnya. Kalau ada najisnya bagaimana? Kalau tahu sholat, tahu bajunya ada najisnya, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Kecuali kalau tidak punya pakaian sama sekali untuk menutup aurat, ya.
Mungkin terpaksa, seperti orang sakit nggak bisa diganti, susah diganti, maka tidak mengapa karena terpaksa. Tapi kalau yang tidak terpaksa ya harus suci dari najis, suci badannya, suci pakaiannya, suci dari najis. Harus dibersihkan najisnya yang mengenai pakaian. Najis itu ada najis besar, ada najis kecil, ada najis sedang. Nah, itu nanti pembahasannya juga lain lagi. Misalnya terkena kencing, maka ini hadis apa? Sedang. Kencing itu hadis sedang, kecuali kalau kencingnya kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi kecuali ASI. Ini najisnya najis kecil. Ulangi lagi, najis kecil najisnya siapa? Bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi kecuali ASI. Ini najisnya najis kecil, najis mukhafafah namanya. Kalau bayinya bayi perempuan, meskipun belum mengkonsumsi kecuali ASI, itu najisnya najis mutawassithah, najis yang sedang. Apa bedanya? Kalau najis yang sedang itu harus dicuci, kena air, kena kencing harus dicuci sampai hilang baunya, sampai hilang najisnya. Nah, sampai hilang najisnya. Ya. Tapi kalau najisnya najis kecil, najis mukhafafah, najis bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi kecuali ASI, itu najis kecil, itu cukup diciprati. Ada air, cipratkan. Enggak harus dicuci. Ini bedanya najis yang kecil dengan najis yang sedang. Tapi kebanyakannya najis itu apa? Sedang. Kebanyakannya najis itu sedang. Yang najis kecil itu cuma tadi, najis bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi ASI. Itu kalau kencing di kursi cukup dicipratin. Kencing di mana? Kasur cukup dicipratin saja, nggak harus dicuci. Tapi kalau perempuan lain, kalau perempuan harus dicuci. Nah, ini harus suci. Tapi ada bedanya antara suci dari hadas dengan suci dari najis. Bedanya apa? Kalau lupa dan sudah selesai sholat, lupa, aduh pakaian saya tadi kena najis, lupa. Ingatnya setelah selesai sholat. Bagaimana sholatnya? Sholatnya sah. Ini kalau najis, lupa dari suci dari najis, lupa dari najis, ini sholatnya sah. Tapi kalau lupa dari hadas, itu enggak. Sudah selesai sholat baru ingat, oh tadi saya batal, belum wudu. Bagaimana ini? Sholatnya harus diulang. Kalau dia imam bagaimana itu? Ngimami selesai, jamaahnya banyak kayak gini, selesai sholat, oh tadi saya batal belum wudu. Waduh. Makmumnya bagaimana? Makmumnya sah. Imamnya yang tidak sah, imamnya ngulangi sendiri. Ini kalau apa? Hadas. Tapi kalau najis itu tidak. Kalau najis kok ingatnya setelah selesai sholat, itu sholatnya sah. Kenapa kok dibedakan? Karena ada hadis yang membedakan, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sholat bersama para sahabat. Di tengah-tengah sholatnya Nabi melemparkan sandal, karena waktu itu sholatnya pakai sandal. Karena sholatnya tidak, masjidnya nggak kayak seperti ini. Masjidnya lantai, pakai tanah, pakai pasir. Kalau yang pakai karpet ya jangan sholat pakai sandal. Kasihan yang mengepel, kasihan yang membersihkan. Tapi kalau mau di rumah nggak apa-apa. Yang sakit misalnya sholatnya pakai sandal biar tidak dingin. Boleh apa tidak? Boleh. Iya. Tapi kalau di masjid ya upayakan tidak, karena nanti mengotori masjid, ya kasihan yang membersihkan. Tapi kalau sholat pakai sandal asalnya boleh. Nah, Nabi Muhammad SAW sholat pakai sandal. Di tengah-tengah sholat Nabi melemparkan sandalnya. Maka para sahabat yang di belakang ikut melemparkan sandalnya.
Setelah selesai sholat, Nabi SAW bertanya, wahai para sahabat, kenapa kalian lemparkan sandal-sandal kalian? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat engkau melemparkan sandal, maka kami pun ikut melemparkan sandal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau saya melemparkan sandal, soalnya tadi malaikat Jibril datang memberitahu aku ketika aku sholat bahwa sandalku itu ada najisnya. Maka dilemparkan sandalnya, kemudian dilanjutkan sholatnya. Jadi sholatnya waktu ada najisnya dan tidak tahu sah apa tidak? Sah, karena Nabi tidak mengulangi dari pertama. Nabi tidak mengulangi lagi dari pertama, menunjukkan bahwa sholatnya meskipun ada najisnya itu sah kalau tidak tahu atau kalau lupa. Jadi kalau ingatnya setelah selesai berarti sholatnya sah. Tapi kalau ingatnya di tengah-tengah sholat bagaimana? Kalau peci bisa dilepas, kalau sorban bisa dilepas, tapi kalau sarung baju, ya jangan, batalkan saja sholatnya, ganti bajunya, ganti sarungnya, gitu. Tapi kalau ingatnya kok setelah selesai sholat, sholatnya apa? Sah. Ini bedanya suci dari hadas dengan suci dari najis. Yang keenam, menutup aurat. Nah, aurat laki-laki itu dari mulai setelah apa sih namanya, lutut, di atas lutut. Lututnya bukan aurat, di atas lututnya itu aurat sampai pusar, sampai di bawah pusar. Itu auratnya laki-laki. Kalau auratnya perempuan, semuanya kecuali mukanya. Jadi kalau sholat, perempuan itu menutup semua badannya kecuali wajahnya. Yang lainnya tertutup, meskipun khilaf tangannya bagaimana. Ada yang mengatakan tangannya bukan. Jadi kalau tangannya masih kelihatan atau telapak kakinya masih kelihatan, untuk perempuan sholatnya insya Allah tetap sah. Tapi yang lebih bagus, perempuan itu tertutup semuanya kecuali wajahnya. Ini kalau sholat. Nah, kalau laki-laki itu auratnya antara pusar sampai lutut, itu auratnya. Tapi jangan kemudian kalau gitu sholatnya pakai celana saja. Ya. Kenapa? Karena ada perintah untuk lebih dari itu. Allah berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terbaikmu ketika menuju ke masjid untuk sholat. Jadi yang laki-laki bukan hanya menutup aurat, perintahnya untuk berhias. Sholatnya itu pakai pakaian yang paling bagus, pecinya yang paling bagus, kalau perlu sandalnya yang paling bagus. Kalau takut hilang, pakai tas kresek bawa ke masjid. Karena termasuk berhias itu ya pecinya, ya bajunya, ya sarungnya, kalau pakai celana ya celananya, termasuk sandalnya. Pakailah yang terbagus ketika menuju ke masjid untuk apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memang auratnya itu cuma antara pusar dengan lutut. Memang itu auratnya, sah saja. Tapi perintahnya bukan hanya menutup aurat, tapi perintahnya untuk berhias menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini aurat. Kemudian yang berikutnya, telah masuk waktu sholat. Jadi sholat itu sudah ada waktunya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu wajib bagi mukminin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Jadi kalau salat kok sebelum waktunya, sah apa tidak? Nggak sah. Misalnya ini saya karena mau pergi ke safar jam 10, sekalianlah salat zuhur jam 10. Daripada nanti di jalan susah. Sah apa tidak? Tidak, harus pada waktunya, harus di waktunya yang sudah ditetapkan. Sholat itu di waktu-waktunya, kecuali kalau dijamak karena sakit. Boleh nggak menjamak? Boleh, kalau sakit dijamak karena susah, repot kalau harus wudhu lagi, sholat lagi. Sudah dijamak zuhur sama asar, karena sakit dijamak zuhurnya berapa rakaat? Oh, kalau dijamak ya tetap 4. Asarnya berapa?
Kalau 2 itu kalau dikosor. Kosor itu bukan sakit, tapi kosor itu karena safar. Kecuali kalau sakit dan safar. Mungkin apa tidak? Mungkin sakit dan safar. Kok bisa? Iya, orang sakit dirujuk sama rumah sakit Purbalingga, suruh ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Akhirnya dia sakit dan dia safar, maka dia boleh mengkosor dan menjamak. Tapi kalau tidak safar tidak boleh nggak boleh dikosor. Dijamak boleh tidak? Boleh kalau kesulitan. Karena sakit misalnya dijamak maghrib sama isya, dijamak nggak apa-apa. Maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat di waktu maghrib, atau maghribnya di waktu isya, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan normal, maka sholat itu pada waktunya masing-masing. Jangan dilakukan di luar waktunya. Nah, ini harus telah masuk waktu sholat. Masih ada waktunya apa enggak ini? Masih. Ini baru syarat, ini belum rukunnya. Sudah capek atau belum? Biasanya yang capek yang mendengarkan biasanya. Yang bicara lupa. Yang ke-8, menghadap kiblat. Kiblat itu apa? Ka'bah. Kalau Ka'bahnya di depan kita kelihatan harus tepat. Tapi kalau Ka'bahnya nggak kelihatan seperti di sini, gimana ini? Ke arahnya saja. Ke arah kiblat, bukan ke kiblatnya persis, enggak, ke arahnya. Kiblatnya di mana? Di barat sana. Kiblatnya di arah barat, maka kita menghadap ke barat. Sudah, yang penting ke barat. Tidak harus tepat di titik. Kalau tepat di titik itu kalau melihat Ka'bah, itu tepat. Makanya orang kalau sholat di depan Ka'bah itu muter sholatnya. Softnya apa? Muter. Kenapa? Karena harus tepat. Karena Ka'bahnya kelihatan. Kalau di dalam masjid juga masih muter. Di luar masjid masih muter. Tapi kalau sudah di masjid yang lainnya, meskipun di Mekah, masjidnya muter apa tidak? Enggak, masjidnya biasa. Karena cuma arahnya saja. Tidak harus tepat enggak harus tepat di titiknya, tapi ke arahnya saja. Jadi kalau misalnya dari arah barat geser sedikit ke itu ya nggak apa-apa, insya Allah. Yang penting jangan ke utara, jangan ke selatan, yang penting ke barat. Geser sedikit, insya Allah tidak mengapa. Dan ini harus wajib. Jangan sampai orang itu malu bertanya arah kiblat. Misalnya orang Purbalingga pergi ke Jakarta, ibu-ibu pergi ke Jakarta mau sholat, bingung ini kiblatnya mana ya. Mau tanya malu. Lah sudahlah, kira-kira saja. Setelah selesai sholat dikasih tahu sama tuan rumah, Bu, ibu salah kiblatnya. Sholatnya sah apa tidak? Tidak sah karena tidak mau tanya. Ada yang ditanya, kecuali kalau nggak ada yang ditanya. Sholat di hutan, mau tanya siapa? Nggak ada yang ditanya. Akhirnya kira-kira kemudian salah. Sah apa tidak? Sah karena tidak ada yang ditanya. Tapi kalau ada yang ditanya, malu bertanya, akhirnya sholatnya tidak ke arah kiblat, itu sholatnya tidak sah. Dan ini baik yang sehat ataupun yang sakit, meskipun sholatnya sambil duduk harus ke arah kiblat. Meskipun sholatnya sambil berbaring, itu baringnya berbaring miring di sisi kanan atau di sisi kiri menghadap ke kiblat. Kecuali kalau tidak mampu, nggak mampu berbaring miring, mampunya menghadap ke atas, ya sudah kakinya yang ke arah kiblat. Nggak mampu juga, sudah semampunya. Semampunya, belum disolati dulu. Sholat dulu semampunya. Nah. Tapi menghadap kiblat ini harus, karena Allah berfirman, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, maka arahkan wajah kalian ke Masjidil Haram, ke kiblat. Arahkan ke kiblat. Ini harus, ini syarat. Kecuali sholatnya sholat sunnah dan sholatnya sholat di atas kendaraan. Kecuali sholat sunnah di atas
kendaraan. Kok sholat sunnah bukan sholat wajib? Karena sholat wajib nggak boleh di atas kendaraan, kecuali kalau nggak bisa turun. Naik pesawat nggak bisa turun, apa mau turun? Kalau turun ya lompat. Naik kapal nggak bisa turun, kalau turun kemana? Ke air, nggak bisa turun. Naik kereta bisa turun apa tidak? Oh nggak bisa turun, ya sudah sholat di atas kendaraan nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa turun pakai mobil pribadi, bisa turun apa tidak? Bisa, harus turun. Kalau sholat wajib itu harus, tidak boleh di atas kendaraan, kecuali kalau tidak bisa turun. Nah sholat sunnah itu boleh di atas kendaraan, boleh, dan tidak harus menghadap kiblat, kecuali pada saat takbirnya saja. Takbirnya menghadap kiblat, habis itu mengikuti kendaraannya kemana. Kendaraan kan bolak-belok, silahkan, tidak apa-apa. Tapi sholat sunnah ini biasanya orang yang safar, sholat sunnahnya di atas kendaraan. Ya. Ini waktunya masih 10 menit dan maaf tidak ada pertanyaan karena panjang pembahasannya. Kurang 10 menit nih. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yang terakhir, niat. Niat itu amalan hati atau amalan lesan? Hati. Jadi niat yang saya maksud di sini niat yang di hati. Kalau misalnya niat beda dengan lesannya, yang dihitung yang mana? Niat beda dengan lesannya, yang dihitung yang di hati. Jadi yang dimaksud di sini hatinya harus ada niat sholat, dan niatnya benar. Jangan sholat asar niatnya zuhur. Apa ada? Mungkin saja dia sudah sholat zuhur, kemudian tidur di masjid, kemudian mendengar adzan asar, dia bangun, dia lupa kalau ini sholat asar, dikiranya sholat zuhur. Akhirnya dia sholat asar tapi niatnya zuhur, itu nggak sah. Tapi itu jarang. Orang kalau niat, insya Allah, orang kalau sudah berwudu dari rumah menuju ke masjid, itu berarti sudah punya niat. Jangan ditanya mau kemana Pak, udah wudu, sudah pakai peci, pakai sarung, ditanya mau kemana Pak, lah yang salah yang tanya. Jelas-jelas sudah adzan, sudah wudu, mau ke masjid ya mau sholat, berarti sudah punya niat untuk sholat. Ini sudah mencukupi, insya Allah itu sudah sah. Kemudian rukun-rukunnya sholat, ini ringkas saja. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu, harus berdiri. Ini untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah tidak harus berdiri, boleh sholat sunnah sambil duduk, meskipun mampu berdiri, tapi pahalanya separuh. Pahalanya separuh. Iya, karena disebutkan dalam hadis, ya, sholatul jalis ala nisfi sholatil qaim, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sholatnya orang yang duduk pahalanya separuhnya orang yang sholat sambil berdiri. Ini untuk sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat wajib harus berdiri. Kalau sholat wajib kok duduk padahal mampu berdiri, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena berdiri itu rukunnya sholat. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu berdiri baru dengan duduk, fa illam tastati fa ala jambin, kalau tidak mampu duduk dengan berbaring miring dulu Bu, supaya menghadap kiblat. Kepalanya di utara apa di selatan? Ya tergantung kiblatnya mana, miringnya kemana terserah. Kalau kepalanya di utara berarti miring di kanan menghadap kiblat misalnya. Yang penting menghadap kiblat, miring. Kalau nggak bisa miring baru semampunya. Ini pertama. Yang kedua, takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Jangan salah paham, takbiratul ihram itu bukan angkat tangan. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Jadi jangan sampai sholat angkat tangan tapi diem.
Loh kok tidak Allahu Akbar dalam hati katanya? Oh nggak boleh. Allahu Akbar ini amalan lesan, bukan amalan hati. Ini bukan niat. Allahu Akbar itu lesan, harus diucapkan. Yang keras apa yang lirih mengucapkannya? Kalau makmum ya untuk dirinya sendiri saja, nggak harus keras-keras. Kalau orang sholat sendiri ya untuk dirinya sendiri, nggak usah keras-keras. Tapi kalau imam yang keras, apalagi jamaahnya penuh seperti ini, imamnya nggak keras, yang di belakang pada longok-longok, mulai apa urung, istakbir apa urung pada bingung. Maka imam yang keras supaya jamaahnya tahu Allahu Akbar. Sebanyak jamaahnya sebanyak itu pula kerasnya. Nah, gitu. Tapi kalau makmum sholat sendiri cukup untuk sendiri, bibirnya bergerak Allahu Akbar. Harus ini. Dan ini setelah berdiri, karena ini nanti rukunnya sholat yang keberapa ini, yang ke-10 itu berurutan. Ini rukun ini harus berurutan. Jadi berdiri dulu, jangan sambil mau berdiri Allahu Akbar. Jangan. Sudah berdiri tegak, baru apa? Allahu Akbar. Ini rukunnya sholat takbiratul ihram. Tidak boleh diganti dengan yang lainnya, hanya dengan Allahu Akbar. Kecuali kalau yang nggak bisa mengucapkan karena bisu, itu cukup dengan hati saja, bibirnya nggak usah gerak-gerak, pura-pura mengucapkan nggak perlu. Kemudian yang ketiga membaca Al-Fatihah. Ini juga rukun bagi orang yang sholat sendiri terutama. Kalau bagi makmum ada khilaf, makmum baca Al-Fatihah apa tidak. Sebagian para ulama mengatakan bacaannya imam, bacaan makmum. Tapi yang lebih hati-hati, makmum tetap membaca. Baik sholatnya sholat yang dilirihkan ataupun sholatnya sholat yang dibaca keras, itu makmum membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun surat setelah Al-Fatihah hukumnya apa? Sunnah. Makmum baca apa tidak? Makmum kalau sholatnya siriyah baca. Kalau sholatnya siriyah seperti duhur dan asar, setelah Al-Fatihah baca surat, tapi hukumnya sunnah. Tapi kalau sholatnya sholat jahriyah, sholat maghrib, sholat isya, makmum jangan baca apa-apa kecuali Al-Fatihah. Karena pernah di zaman Nabi SAW, Nabi itu mengetahui ada di antara sahabat yang baca surat, padahal sholatnya sholat jahriyah. Dan Nabi SAW mendapatkan mukjizat. Mukjizatnya itu Nabi ketika jadi imam tahu apa yang terjadi di belakang. Itu mukjizatnya Nabi, tahu yang terjadi di belakang itu apa, tahu. Ketika para sahabat membaca, Nabi tahu. Kemudian Nabi setelah sholat mengatakan, di antara kalian tadi ada yang membaca ketika imam sedang baca surat. Kemudian para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, kami melakukannya. Kemudian Nabi mengatakan, la taf'alu, jangan ulangi lagi membaca ketika imam sedang membaca illa bi fatihatil kitab, kecuali Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah nggak apa-apa. Tapi kalau surat yang lainnya jangan dibaca. Ini kalau sholatnya sholat jahriyah. Tapi kalau sholatnya sholat siriyah, disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Kemudian yang keempat ruku. Kemudian yang kelima bangkit dari ruku. Ya. Ini rukun. Dan nanti ada tumak ninah pada nomor 9. Tumak ninah berarti rukunya harus tumak ninah. Jangan baru mau ruku bangkit. Kalau sudah ruku, sudah baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih misalnya, atau subhana rabbiyal azim saja enggak apa-apa, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sudah mengucapkan sekali berarti sudah tumak ninah. Nah. Tapi kalau belum baca sama sekali terus berdiri, itu belum tumak ninah. Maka imam memberi kesempatan supaya makmum bisa membaca minimal sekali. Berarti imamnya bacanya berapa kali? Ya.
Supaya makmum bisa baca sekali, imam harus lebih dari sekali. Yang lebih bagus lagi, makmumnya bisa baca 3 kali. Berarti imamnya lebih dari 3 kali, supaya makmumnya bisa baca 3 kali. Tapi paling tidak sekali, jangan sampai makmum sampai nggak bisa baca sekalipun, nggak bisa. Ini nanti tidak tumakninah. Setelah itu bangkit dari ruku. Setelah itu sujud di atas 7 anggota badan. Nah ini sujud ini rukunnya harus di atas 7 anggota badan. Apa saja? Dahi dan hidung. Ingat, ini dahi dan hidung satu. Nggak boleh dahinya nempel, hidungnya nggak nempel. Nggak boleh. Dahi sama hidung harus nempel. Jangan cuma dahinya saja, hidungnya tidak. Ini yang pakai kacamata ini kalau susah dilepas, supaya dahinya nempel, hidungnya nempel. Kemudian kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Sudah berapa ini? 3. Nabi mengatakan ada 7. Ini sudah 3. Kemudian lutut, 2 lutut. Sudah berapa? 6. Ditambah ujung-ujung jari kaki, 2 jari ujung-ujung 2 kaki, telapak kaki. Itu harus nempel semuanya. Jangan satunya nempel, satunya di atasnya. Ada apa tidak? Nah, itu enggak boleh. Harus semuanya nempel. Jangan kanannya nempel, ke kirinya di atas kanannya, jangan. Ini harus sama-sama nempel. Ini sujud di atas 7 anggota badan. Kemudian bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Ini semuanya rukun. Tumakninah juga rukun, berurutan juga rukun. Kemudian tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal bukan rukun, tapi wajib. Apa bedanya? Bedanya kalau lupa. Kalau lupa nggak tasyahud awal, imamnya langsung berdiri. Lupa nggak baca tasyahud awal, sholatnya sah apa tidak? Sah, dan tidak perlu duduk kembali. Karena sudah lupa dan sudah berdiri. Kecuali lupanya belum berdiri, baru mau berdiri ingat, duduk lagi, baca tasyahud awal. Tapi kalau sudah berdiri lupa, baru ingat setelah berdiri, maka tidak perlu duduk, karena yang ditinggalkan bukan rukun tapi wajib. Ini bedanya wajib dengan rukun saat lupa. Maka jamaah nggak usah mengingatkan imamnya dengan subhanallah. Imam sudah lupa berdiri, ya sudah, jangan subhanallah, nggak usah. Karena itu yang lupa itu wajibnya, bukan rukunnya. Yang wajib itu tasyahud, yang rukun itu tasyahud akhir. Tapi bacaannya sama, tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu bacaannya sama. At-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibah dan seterusnya. Dikatakan tasyahud karena ditutup dengan 2 kalimat syahadat, maka dikatakan tasyahud. Kemudian duduk pada tasyahud akhir, kemudian selawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Selawat kepada Nabi tapi di tasyahud akhir. Ini rukun. Jadi setelah at-tahiyat dan seterusnya jangan lupa baca selawat. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini minimal. Lebih sempurna lagi, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau yang lainnya, karena selawat itu banyak macam-macam, silakan dipilih salah satunya. Yang terakhir salam ke kanan dan ke kiri. Bukan cuma ke kanannya saja, ke kanan dan ke kirinya. Maka dengan itu sudah selesai dari sholat. Ini jamnya mana ini? Kelebihan ya? Pas banget. Oke. Iya. Dan sebelum kita tutup ya pengajian kita ini nanti ya. Ini bagaimana ini? Hadiahnya buat besok ya? Enggak, insyaallah. Kita waktunya sudah habis, sudah kelebihan, mohon maaf.
Dan sebelum kita tutup, kita ada saudara kita yang sakit. Kita mohon kita mendoakan untuk saudara kita yang sakit, Bapak Mashuri, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya, dan Allah berikan kemudahan bagi keluarganya untuk bisa mengurus sakitnya beliau. Dan kemudian juga kita mendoakan saudara kita yang meninggal, Ibu Tupariah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan diluaskan kuburannya, diterangkan kuburannya, dan mudah-mudahan mendapatkan nikmat di kuburnya. Allahumma shfi mardhana wa mardhal muslimin, Allahumma shfi mardhana wa mardhal muslimin, Allahumma shfi mardhana wa mardhal muslimin, Allahumma ighfir lana wa lahum Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.